dingin di suasana pandemik ini kan lagi ini, tapi kita semangat, kita tetap bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari kita bisa berkumpul kembali pada acara ngobrol properti bareng Himpera. Ini anggota sudah datang semua? Sudah penuh semua? Kalau sudah penuh, anggota mau jalan ya? Penuh, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir kembali pada acara program rutin yang digagas oleh Himpera DPD Jawa Tengah, yaitu dengan program ngopi atau ngobrol properti bareng Himpera, di mana kita membicarakan berbagai situasi, seluk-beluk, dinamika properti khususnya di Jawa Tengah. Sebagai informasi bahwa program ngopi kali ini adalah program ngopi yang kedua, dan mudah-mudahan insya Allah juga ada ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan yang perdana kemarin alhamdulillah dihadiri oleh Pak Ferry, dan hari ini juga terima kasih Pak Ferry, Kepala Kanwil BTN Jawa Tengah dan DIY kembali hadir dengan kita, suatu kehormatan bagi kita, dan itu saja sebagai support bagi kita, apresiasi yang tinggi kepada Himpera khususnya di Jawa Tengah. Dan hari ini juga akan dihadiri juga, terima kasih Pak Kurnia, Kepala BTN, belum ada ya Pak ya? Terus saya ngambil dari Pak, saya amini aja Pak. Kepala BTN Syariah Semarang, dan juga beliau menggantikan Pak Wajar itu. Wah ini dan hari ini nanti ada pembicara Pak Ferry dan Pak Kurnia, namun sebelumnya juga presentasi dari BTN Syariah untuk berkaitan dengan beberapa hal yang perlu disampaikan. Dan hari ini telah hadir dari anggota 7 wilayah, sudah lengkap semua kelihatannya, para ketua-ketua yang sudah datang, mereka sudah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyeramkan. Enggak ada, itu dinamika berkaitan dengan dunia properti khususnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa dan suatu langkah biasa baik dari kita awali untuk acara kita kali ini supaya lancar, supaya sehat semua kita hadir di sini, dan apa yang kita lakukan tidak hanya berarti sebelum membawa berkah bagi agama dan kehidupan kita masing-masing. Kepada yang terhormat Haji Furqan Kadafi untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul kan? Ini namanya Furqan Kadafi, Pak. Jadi sama Sri Kadafi masih saudara-saudara. Oh, beda aja. Kata sama beda aja ya. Iya, masih. Baik, terima kasih ada selanjutnya kita akan dengarkan Himpera dan juga dengan Mas Himpera. Jadi Bapak Ibu yang di sana ini, monggo semangat bisa berdiri.
bersama Pak dari BTN yang akan disampaikan. Untuk waktu dan tempat kami bersilakan. Baik. Yang saya hormati Pak Sugi, Ketua DPD Perda Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran pengurus dan juga Korwil serta juga anggota yang hadir di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Jadi Bapak Ibu, ini terima kasih kami diundang yang kedua kalinya. Jadi yang waktu yang pertama itu habis Lebaran waktu itu Pak ya? Ya, ada 3 bulan sini. Ya. Tapi waktu itu belum ada nyanyi-nyanyinya. Belum. Ini lagi gawe ya. Ini progres ya. Tadi pagi baru bikin. Baru bikin ya Pak. Luar biasa improvement-nya. Jadi setiap pertemuan ada hal baru. Sama dengan nanti kita juga BTN ini ada hal baru yang ingin kita sharingkan juga. Yang kedua, kami hadir di sini juga membawa teman-teman Bank BTN. Yang pertama dari kantor wilayah itu saya bawa junior saya ya, coba si Mbak Dian sama Ivan. Jadi ini generasi milenial di BTN. Saya bawa biar mereka juga tahu bagaimana interaksi kita yang senior ini seperti apa, biar mereka bisa melihat juga. Jadi dari awal udah tahu nih, membangun komunikasi, membangun relationship harus mulai dengan cara komunikasi yang baik. Kemudian dari kantor wilayah, namun ini ada organ kantor pusat yang ditempatkan di wilayah Pak Fajar. Nah, ini nggak perlu perkenalan diri Pak. Nggak perlu ya, tapi saya perkenalkan nih Pak Fajar. Jadi baru tapi stok lama. Beliau dari kantor pusat yang penempatannya di kantor wilayah. Yang berikutnya rekan kami Pak Kurnia ini dari kantor cabang Syariah Semarang. Sebelumnya beliau di Tegal. Jadi ini yang saya bawa. Tadinya mau bawa banyak gitu kan Pak, tapi beberapa saya atur karena ada pertemuan-pertemuan lain. Nah ini sebagai update karena kita sudah melewati 1 semester. Sebelum sampai ke slide nanti ya, saya sampaikan bahwa kinerja Bank BTN selama 1 semester ini saya ingin sharing juga karena kemarin juga saya tur ke cabang-cabang. Jadi kita sampaikan gimana sih kinerja Bank BTN supaya juga mitra bisa tahu. Jadi angka pastinya memang nggak saya sampaikan, tapi ini gambaran besarnya bahwa secara pertumbuhan dari sisi kredit kita masih tumbuh Pak Sugi. Jadi di angka di 10%. Kurang lebihnya pertumbuhan kredit sebesar itu. Dana pihak ketiga kita juga tumbuh di angka sekitar 4% karena memang ada tekanan selama semester ini. Kemudian dari sisi laba juga kami tumbuh ya dibandingkan dengan posisi Desember. Labanya sudah mencapai hampir 800. Jadi memang ada sedikit penurunan karena memang ada kondisi selama 1 semester ini yang menyebabkan hal tersebut. Yang menarik lagi adalah transaksi digital. Nah, transaksi digital banking BTN dengan mobile bankingnya di era kondisi seperti new normal ini itu tumbuhnya di luar yang kita duga itu bisa 40% pertumbuhan transaksinya. Jadi memang kita melihat bahwa di era new normal ini memang perlu ada terobosan-terobosan supaya kita bisa berkreasi, berinovasi. Nah, bagaimana dengan sektor perumahan secara khusus? Nah, ini saya ada data yang terbaru. Memang tiap hari dikirimin terus nih sama kantor pusat, gitu kan? Kita mau melihat apakah kita ini secara industri ini naik atau tidak. Jadi kalau dilihat Pak, untuk kantor wilayah 6 posisi tanggal 22 Juli jam 8.30. Nah ini ada datanya. Selalu kita dikasihnya sehari 3 kali Pak, pagi, siang, sore gitu. Kantor wilayah 6 sendiri ya untuk target booking sampai dengan Juli itu pencapaiannya sudah 86,7%. Kita belum yang terbaiknya masih ada nih di kantor wilayah 5, artinya di Indonesia Timur itu pencapaiannya 93,96%. Jadi kita Kanwil 2 secara booking terhadap target kami, maksudnya target internal itu tercapainya 86 di ranking kedua. Kemudian kalau untuk, nah ini yang menarik Pak,
termasuk tanggal 21 Juni dibandingkan dengan 21 Juli itu tumbuhnya 41,5%. Arti tanggal yang sama dibandingin dengan bulan lalu tumbuhnya 41,5% secara nasional. Ini sih indikasinya kan berarti kan sudah mulai bergerak, sudah sampai 41. Ada yang memang pada pencapaian kalau di kami itu di 33%. Ada juga di kantor wilayah lain yang mencapai 53%. Kantor wilayah 4 itu di wilayah Sumatera. Nah ini Bapak Ibu indikasi bahwa saat ini sudah saatnya kita berlari lebih kencang lagi. Ditambah mungkin teman-teman tahu bahwa Kementerian Keuangan menempatkan dananya di Bank BUMN berdasarkan PMK 70 untuk PEN itu pemulihan ekonomi nasional itu dari 30 triliun Bank BTN dan Bank BNI dapat 5 triliun, kemudian Mandiri dan BRI masing-masing 10 triliun. Kemana itu yang 5 triliun yang ada di BTN? Itu sebagian besar untuk mendorong percepatan ekonomi melalui focusing BTN di sektor perumahan. Yaitu dalam wujudnya seperti apa? Nah, wujudnya ini saya ada data lagi. Data tuanya. Bagaimana untuk di wilayah 6? Jadi di wilayah 6 itu realisasi KPR bersubsidi sampai dengan Juni itu total sudah 2.312 unit. Target kami di awal perencanaan adalah 4.000, Pak. Berarti pencapaiannya kan sudah lebih 50%. Namun demikian ada tambahan kuota lagi yang 3.000 sehingga menjadi 7.000 untuk yang SSB kita kuotanya 7.001, baru terserap 77.511, masih ada sisa 6.400. BP2BT kuotanya 3.700, itu baru terserap 20. Jadi masih banyak di BP2BT sebesar 3.750. Kalau FLBP udah habis. Kemudian ini memberi gambaran bahwa dana yang diberikan tadi ketika diwujudkan dalam bentuk kuota ini harus kita segera salurkan. Jadi sebetulnya kalau ditanya waktu kemarin sama OJK sama Pemda, sebetulnya bank-bank ini semua udah kebelet mau nyalurin kredit. Semua bank BUMN sudah kebelet menyalurkan kredit. Mandiri, BRI kemarin juga sama. Isunya adalah mau menyalurkan kredit, tapi tadi partner ataupun sisi sektor usaha juga harus siap untuk bangkit. Nah, isu kita untuk di sektor perumahan ini antara lain adalah bagaimana nih menjualnya di era COVID ini, new normal ini. Ini yang saya juga pikirkan juga sama teman-teman di wilayah dan juga kantor cabang. Kita nggak bisa mengandalkan hanya satu sisi, pengembang harus jual. Teman-teman BTN juga yang punya kredit konstruksi juga harus mikirin, ayo bantu cara jualannya. Itu ada beberapa nanti saya mau lontarkan gagasannya, mohon masukannya juga. Nah, dari alokasi tadi kita punya target waktu sampai dengan Desember, kayaknya nggak bisa dengan cara-cara biasa, ya. Kalau kita melihat ketentuan-ketentuan dari Kementerian PU, banyak sekali yang sulit ataupun ada jalan menuju ke sana, sehingga ada beberapa relaksasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Nah ini yang coba ditampilkan, Mas Iman. Bisa terlihat ya? Coba next. Oke, ini saya gambarkan ada, nanti mungkin kalau ada pertanyaan tim saya bisa jawab. Yang pertama kondisi before dan after, jadi sebelum dan yang akan kita lakukan setelahnya. Kalau before-nya itu kalau ketentuannya listrik wajib terpasang, tapi kita buat relaksasi, yang penting ada bukti bayar PLN-nya.
juga ada isu sebetulnya. Kita tanya juga ke cabang lain, dari masukan dari teman-teman cabang, tapi nantilah pada saat diskusinya. Karena ada yang ketika kita minta bukti bayar PLN, PLN-nya yang nolak. PLN-nya nggak mau diterima, nggak mau terima duit, itu jadi isu juga tuh. Saya lagi coba mau ketemu Pak Sugi, mau ketemu kepala distribusi PLN di sini. Apa sih kok mereka nggak mau terima? Sampai ada teman kita pengembang itu, Pak ini duitnya saya taruh di BTN buat bukti, ada nih duit saya buat pasang gitu. Tapi PLN-nya nggak mau bayar. Nah kita udah coba lobby ke kantor pusat, nggak bisa juga kita longgarkan sampai misalnya seperti itu Pak. Misalnya nanti ditahan karena kita nggak ingin ada retensi terhadap listrik gitu kan, karena di peraturannya tidak ada gitu. Paling tidak di kementerian itu kan pengembang menyediakan sumber listrik yang ada di sana, mau pakai genset, mau pakai apa gitu kan, selama mau diproses akadnya. Yang kedua, jalan lingkungan sudah selesai. Nah ini kita ada perkerasan badan jalan. Dan itu tapi ada follow up-nya. Sekian bulan dari akad itu harus sudah diselesaikan. Kalau sebelumnya kan mintanya harus, karena dia mengacu kepada Permen yang nomor 20 itu. Beda dengan Permen sebelumnya yang 2019. Kemudian IMB sudah pecah. Nah ini bisa IMB induk atau sudah pembayaran retribusi untuk daerah-daerah yang memang aturannya menghendakinya seperti itu, Pak. Oh, tidak semua ya? Tidak semua. Jadi ada kondisi-kondisi daerah yang seperti itu. Ini nanti yang bisa detailkan, karena ini memang saya perlu sosialisasikan karena kantor pusat juga minta untuk disampaikan supaya ada percepatan proses teman-teman kami di RPC terhadap proses yang masuk. Berikutnya, nah ini tadi bicara penjualan. Bicara penjualan, kami coba bikin, karena kita eranya adalah era digital, viral gitu, kita mau bikin model kayak poster WA gitu yang bisa kita viralkan oleh marketing kita ataupun oleh orang-orang cabang-cabang kita di loan service. Itu kombinasi satu poster yang kirinya itu tentang term and condition Bank BTN, yang kanannya adalah proyek perumahan, Pak. Jadi kita sediain template yang nanti sebelah kanan itu bisa diisi oleh teman-teman pengembang, lokasinya ataupun informasi yang bisa disampaikan di situ untuk menarik si konsumen. Ini kita coba di Purwokerto sama ada di berapa pengembang ya? Ada 3 Pak, Pekalongan dengan Magelang itu sudah. Iya, Pekalongan, Magelang juga kita kasih template-nya. Di situ sebelah kiri itu ada kontak personnya, bisa digedein nggak ya? Jadi kalau nanti calon konsumen tertarik melihat ini, dia menghubungi siapa? Nah, ada 3 pihak itu yang bisa dihubungi. 2 dari BTN, 1 dari pengembangnya sendiri. Jadi ini sama-sama teman di kantor cabang kita minta juga tolong jualin. Gitu. Ini baru gagasan awal, karena kita lagi berpikir bagaimana ya, nggak bisa ada pameran, ya kan? Mau datang ke instansi jualan, instansinya juga nggak boleh, gitu kan? Ada protokol tertentu. Hanya harus diviralin, tapi kita juga nggak punya kita punya sih BTN property untuk dipasang di situ, tapi menggiring traffic orang ke sana juga masih lama, harus dibangun. Lain lebih cepat kan kayak viral-viral gini nih. Nah, ini ada satu idea saja, nanti mohon masukannya. Kalau memang ada ide-ide dari teman-teman Impera, monggo silakan, nanti biar kita bisa olah bersama. Yang berikutnya, Nah ini adalah program-program kita bahwa di BTN kita juga berkepentingan untuk mendapatkan dana murah. Jadi saya juga di sini berkepentingan juga untuk marketing supaya DPK di Bank BTN naik, Bapak Ibu. Gitu. Dan di sini kita juga ada dengan asuransi, ya. Kemudian itu ada program sekarang lagi happening sepeda. Nah ini kita ada sepeda yang kerjasama dengan pabrikan, sehingga kalau mendapatkan dana di lock sekian bulan itu bisa dapat sepeda. Ya. Yang berikutnya, ya. Next. Nah ini yang baru diluncurkan juga, mungkin buat teman-teman pengembang ataupun keluarganya yang sudah memakai mobile banking BTN, untuk bayar pajak kendaraan Jawa Tengah sudah bisa, yang namanya Sakpole itu melalui mobile banking BTN. Berikutnya, ini ada promo-promo kita, promo KPR from home, ya.
Kalau KPR from home berarti aplikasinya online, Pak. Nah, kalau dia mengajukan permohonan KPR-nya melalui online, itu ada bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, bebas biaya appraisal. Yang sisi kanan, itu KPR new normal. Nah, ini untuk yang rumah non subsidi ya, rumah non subsidi ataupun rumah second gitu ya. Itu juga ada beberapa gimmick-gimmick yang diberikan oleh Bank BTN. Jadi kita tetap untuk mempercepat penjualan, kita lakukan juga campaign-campaign promo untuk mendorong hal ini. Oh ini terlampau ini ya. Ini syarat-syarat minimalnya ya, contoh untuk KPR Home New Normal. Jadi kita sekarang penting ada syarat minimal dulu untuk bisa berkas itu diterima dan diproses. Tidak perlu dengan berkas lengkap, nanti bisa menyusul. Kemudian, nah di sini juga ada peran kalau ada subsidi pengembang sebelumnya. Nah itu ada subsidi pengembang 2,99% yang di bawah. Jadi ini program ini juga ada batasannya sampai bulan September. Yang kanan, tabel kanannya, ini yang permohonan bukan online ya, sama itu syarat minimal biaya provisi. Jadi suku bunganya pun dibagi tiernya sesuai dengan plafon kreditnya. Nah ini informasi ini juga kita harus sebarluaskan kepada calon-calon konsumen kita nih. Kalau yang mau mengambil yang non subsidi ataupun nanti yang rumah second. Itu mungkin Bapak Ibu pengantar singkatnya ya, apa yang update dari kami. Untuk selanjutnya nanti kita akan diskusi dan juga nanti saya akan minta Pak Kurnia. Namun sebelum itu saya ada satu persembahan mana ya? Kita. Ini Pak Ketua, ini saya ada bawa oleh-oleh Pak. Isinya aja. Ini Pak kan di era Covid Pak. Amplopnya nggak penting. Jadi era Covid ini masker anti Covid ya, anti NPL. Jadi ini saya berikan buat nanti dibagi ke teman-teman yang punya deposito di BTN Pak. Jadi kalau yang belum punya nanti buka dulu. Iya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Itu tadi saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang juga tidak hanya biasa jasa itu sangat membantu untuk bisa proyek-proyek yang Bapak Ibu sekalian dilaksanakan yang saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ferry. Pak Kuri ada yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua. Ada yang saya sebagai Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sekali kami bisa hadir di merah Pak Kurnia ini dengan komplit hari ini Pak Fajar jauh-jauh dari Jakarta kita kembali lagi ke Semarang dan teman-teman anggota Orweo yang mengurus anggota yang ada di bagian ini program kami di Jawa Tengah yang untuk mensiasati kondisi di pandemi ini untuk problem bisnis kita semua terutama di rumah subsidi dan kami berharap dengan diawalinya kami mengadakan di DPD ini kami berharap teman-teman Korwil untuk selanjutnya mengadakan di wilayah masing-masing. Nanti kami mohon izin Pak Ferry, mungkin nanti dengan kepala cabang setempat, misalkan Solo, terus Batang, Pekalongan dan sekitarnya, Kudus, mungkin dijadwalkan aja kapan teman-teman nanti untuk mengadakan dengan anggota. Nanti kami support full dari DPD untuk semua
fasilitas dan lain-lainnya nanti kami yang menanggung dari DPD. Jadi biar permasalahan-permasalahan yang kemarin itu banyak didiskusikan di grup WA nanti akan bisa terpecahkan, terutama di KPR-nya, permasalahan pemberkasannya, terus kemarin banyak pertanyaan juga yang masalah tadi perkerasan jalan, infrastruktur dan lain-lain. Terus berikutnya mungkin kami kemarin sudah koordinasi dengan PLN distribusi menyangkut masalah pemasangan listrik. Nanti mungkin kita akan jadwalkan untuk pertemuan yang sesi berikutnya. Kami lagi nunggu jawaban dari PLN distribusi Jateng DIY, dan berikutnya lagi mungkin sesi keempat kami juga akan koordinasi dengan BPN Kanwil. Kami juga sudah sounding juga, mudah-mudahan nanti dapat jawaban lebih cepat, karena kita tahapannya ini mungkin setiap sebulan sekali lah, kalau setiap 2 minggu cepet banget waktunya. Mungkin nanti setiap bulan sekali kita akan adakan ngopi bareng himpirannya, mungkin nanti setiap bulan sekali dengan narasumber yang berkaitan dengan bisnis kita semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin yang banyak di WA Group nanti bisa disampaikan. Kebetulan ini ada tim lengkap dari BTN, benar-benar akan bisa terjawab dan nanti disampaikan kepada anggota yang hadir, dan juga ini kita juga ada dokumennya, nanti kita sampaikan ke teman-teman di BTN semuanya untuk permasalahan yang tadi kita bahas. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Bapak yang bisa sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Fahri dan Pak Kurnia, perkulapan bersosial kali ini juga mengundang susu protokol wilayah kita. Mungkin kalau Bapak Fahri juga kita bersosial buat akan dari wilayah 7 wilayah. Pak Fahri bersosial bahwa di BPD Jawa Tengah itu terdiri dari 7 wilayah yang mengikuti beberapa susu protokol kota yang ada di Jawa Tengah. Secara register administrasi kita itu ada 261 kota yang sudah dari kita, tapi yang sudah silakan itu mendaftar ulang itu ada 180. Hanya itu masih menunggu percayaan dari BTN belum ada. Kira-kira seperti itu. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa program ini adalah program yang digagas oleh Jawa Tengah dengan adanya ngopi atau ngobrol keluarga, dan kali kedua kita mengadakan ngopi, dan tema kali ini adalah terkait dengan kampanye. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa mungkin kita ada baiknya untuk memasuki sesi tanya jawab. Silakan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada Pak Ferry, Pak Kurnia maupun ke Pak Ketua, barangkali seperti itu. Monggo kesempatan saya berikan untuk 3 pertanyaan. Pak, sebagai info juga, yang pertemuan kita sebelumnya juga ada beberapa catatan notulen yang sudah direspon. Itu juga nanti bisa kita tampilkan juga nanti bila mana ada jawaban yang serupa gitu Pak. Mungkin. Baik, Pak Jaka nomor 1 dari lagi. Bu Rinawati dari PT Bulan. Oh, Bu Rina. Ada pesan kenal gitu. Akrab gitu. Yang ketiga dulu. Pak. Oh, siap komandan. Pak Jaka dulu, Pak Jaka dulu. Ya, terima kasih Pak Eko. Ada 2 pertanyaan yang mungkin saya perlu tanggapan dari Pak BTN. Pertama terkait dengan listrik ya. Jadi kalau pengalaman selama ini PLN itu juga dia kan menggunakan sistem, jadi tidak membayar manual, sehingga memang kenyataannya agak sulit kalau dia mengeluarkan bukti stop ketika jaringan listrik itu belum tersedia. Kecuali kalau jaringan listrik sudah tersedia, kita melalui sistem bisa masuk. Jadi di sistemnya mereka ya kita juga bisa untuk mendaftarkan dan nanti akan keluar perintah bayar. Nah sementara
kita pernah melakukan satu proses pemasangan dan sudah kita bayar ke depan, itu pun dikembalikan. Jadi mereka memiliki sistem sedemikian sehingga kalau dia itu sudah deal, dia ada rentang waktu kapan harus dipasang. Jadi ada SLA, level agreement-nya ada. Sehingga memang ini kayak ayam dan telur. Nah, apakah kemudian ini bisa diatasi? Ya memang ketentuan PUPR kan nggak boleh ada retensi. Ini agak persoalan. Apakah kemudian judulnya diubah PKS antara kita Himpara dengan BTN atau mungkin ditambahkan PLN? Artinya di rekeningnya BTN developer itu blok untuk kemudian ketika sudah oke langsung ditransfer. Karena PLN sekarang itu sebenarnya kan lagi didorong untuk segera dijual. Karena kan pembangkit swasta itu kan sudah cukup banyak. Kalau nggak diambil oleh PLN dia harus bayar PLN. Sehingga kecenderungan mereka untuk segera jual itu sangat besar. Hanya di kondisi COVID-19 ini, kalau kami amati, PLN itu agak sulit untuk melakukan pengadaan tiang listrik, trafo ataupun semacamnya. Nah ini kembali lagi kayak telur dan ayam ya, mana yang lebih dulu gitu ya. Satu sisi PUPR ya memperkenankan adanya retensi terkait dengan kelistrikan, tapi di lainnya PLN ada sistem, ada SLA gitu ya. Apakah kemudian ya usulan aja dengan satu sistem blokir di BTN, sedemikian sehingga begitu nanti tidak oke transfer. Ya, karena kalau kita mengandalkan PLN, ya nggak tahu nanti pertemuan kita dengan PLN apakah dimungkinkan dengan cara mereka menerima dulu, tapi kenyataannya nggak bisa. Karena kemarin kita ya dikembalikan yang sudah kita bayar. Ini nih yang mungkin nanti kalau kita finalisasi kira-kira solusi seperti apa. Terus yang kedua, ini kan era digitalisasi. Kalau kita di pengembang, kalau kita bicara proses bisnis, itu sebenarnya kan ketika customer itu booking fee, itu kan sebenarnya kita mengawinkan akun customer ke kafling. Jadi terjadi perkawinan antara kafling dengan customer. Nah, selain itu, si Metro yang diinisiasi oleh PUPR itu kan mensyaratkan adanya GPS ya, koordinat. Nah, sebenarnya menarik. Perkawinan GPS, perkawinan kafling dan juga customer itu saya rasa bisa dielaborasi dengan Bank BTN. Ya kan, selama ini saya pikir apakah sudah biasa customer itu ketika kemudian itu membayar BTN lalu dikasih akun Bank BTN. Nah ini barangkali itu bisa untuk mengakselerasi dalam pihak Bank BTN. Karena selama ini kan sulit terkontrol gitu ya, mutasi yang berhubungan dengan developernya Bank BTN. Sehingga kalau kemudian customer itu sudah diberikan akun, jadi virtual account yang diberikan kepada customer dan itu mengelik dengan gironya pengembang Bank BTN, saya rasa sudah terkontrol. Kami sebagai pengembang pun sebenarnya lebih mudah, kita nggak perlu punya SL customer gitu ya, karena semua historical yang berhubungan dengan customer itu akan terefleksikan di virtual account gitu ya. Dan sebenarnya jadi lebih menarik karena PUPR saya rasa sudah menginisiasi lebih awal dengan adanya GPS di masing-masing kafling. Jadi perkawinan tiga itu mungkin kalau mungkin ini barangkali pinangan, ya karena meminang, ya meminang ketika bilang akan nikahnya ketika akad KPR. Sehingga perjalanan customer itu selalu terkontrol dari mulai saat booking fee, saat pinangan sehingga nanti closing. Nah, BTN itu juga bisa memantau terkait dengan historical pembayaran, juga historical terkait dengan legalitas walaupun aksesoris rumah yang diperlukan. Selama ini kan memang referensi BTN banyak ya, mulai dari spek, listrik, jalan, PDAM, ya, terus apa lagi kasus judul baru lagi gitu ya. Nah itu cukup banyak. Sehingga ketika kemudian akun itu terkontrol oleh BTN, kita juga lebih mudah untuk mengontrol bagi kami sebagai developer, bagi bank juga ada pihak ketiga yang juga bisa mengontrol perputaran pembiayaan yang diberikan oleh BTN kepada developer sehingga sama-sama enak. Nah ini barangkali saya rasa, tapi mungkin di kantor pusat barangkali ya, cuma Pak Ferry ini jagonya konseptor gitu ya. Jadi produk development sangat lihat ya. Sehingga saya rasa ada ruang untuk bagaimana kemudian itu bisa terakomodir. Daripada Pak
Dirut waktu itu menyampaikan adanya itu apa? Yang pakai EDC itu namanya? EDC itu kan mahal ya. Ya, tapi kalau akun paling tidak apalagi pakai earphone gitu ya, wah itu lebih oke lagi gitu ya. Itu yang punya dana tidak lumayan untuk inisiasi itu sangat mudah sangat. Saya rasa itu Pak Ferry. Terima kasih. Langsung dulu ya. Nama PT-nya begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rinawati dari PT Buana Karya Jaya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kepala Cabang BPNJ. Pak, kita dituntut untuk segera angkat atau penjualan kita cepat. Tapi saya punya kendala Bapak. Saya buka di daerah Ungaran. Itu yang nelpon saya itu kebanyakan pengusaha Pak. Misalnya maksud saya seperti jual sayuran, sembako, pulsa, dan yang kedua memang pegawai pabrik. Nah, saya mohon solusinya Bapak, tolong kalau memang itu penghasilannya oke dan menjanjikan tolong di ACC itu aja saya Pak. Kalau masalah rumah, listrik, air saya tidak ada masalah Bapak. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalan kembali Pak, yang belum bisa terkenal Pak. Nama saya Tasor Pak dari Pekalongan, PT Sejahtera Insana Mandiri, Korwil 5 Pekalongan Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan jembatan yang emas bagi kami yang saat ini mengalami kesulitan Pak dengan adanya COVID-19. Sebelum pertanyaan yang saya sampaikan, ingin saya bercerita sedikit, keluh kesah sedikit, terutama di pribadi saya Pak. Yang alhamdulillah kemarin masalah itu adalah COVID-19 yang mana penjualan itu sangat drop sekali, terutama di pihak saya. Adanya beberapa aturan terutama yang non-fixed income sehingga banyak kami mengalami kesulitan untuk mengajukan proses KPR subsidi Bapak, karena aturan-aturan yang sangat luar biasa. Nah alhamdulillah kemarin kami mendapatkan SP3K, tetapi ini juga menjadi dilema Bapak, yang mungkin tadi ada Ibu Rina yang menyampaikan supaya di ACC, tetapi ACC kami yang menyadari semua adalah Pak dari pihak Bank BTN. Tetapi setelah ACC Bapak, kami sudah berjuang keras untuk mendapatkan konsumen dan bisa membayar KIG Bapak, karena tanpa KIG kita kurang disayang. Tapi setelah kita KIG juga ada beberapa yang merasa kami juga kurang terbantu Bapak. Yang pertama, muncul SP3K itu sangat-sangat membebani konsumen Bapak, yang sekarang itu ada penambahan biaya tambahan 6 kali angsuran diblokir Bapak. Kami kemarin bingung, Pak lah ini blokir angsuran itu sampai berapa tahun? Apa sampai lunas lebih lunasi? Gitu. Saya tidak jawab Bapak, karena itu aturan mendadak kami dikasih SP3K, senang banget Pak, sampai tidak bisa tidur. Ya, senang banget itu. Nah, setelah kita tidur, bangun lagi bingung Bapak, bingung sekali. SP3K sampai dengan 9.200.000 Bapak. Ini sedangkan konsumen itu kan skalanya yang saya tahu itu untuk sasaran masyarakat yang ekonomi rendah Bapak. Dengan mengadakan dana di awal senilai 9 jutaan belum ditambah dengan penurunan plafon KPR yang sekarang dibikin dilema Bapak. Kalau kami menarik uang 5% dari syarat dan ketentuan yang kami sampaikan kepada konsumen, kita memotong di awal 4 juta untuk mereka mendapatkan keringanan dan bisa mengambil cover subsidi Bapak. Kalau kami tidak mengambil atau memotong awal, mereka tidak dikasih pemotongan 4 juta, dia berat di awal Bapak. Tapi setelah kami meringankan konsumen karena tujuan cover subsidi itu menolong orang yang pas-pasan Pak, tapi artinya kita lebih dari di bawah pas-pasan Bapak, utangnya gede. Untuk aksesnya juga sulit. Itu ada turun plafon 4 juta. Nah selebihnya bisa terjadi lebih dari 4 juta, 5 juta. Ditambah pemblokiran 6 kali angsuran, itu kan sangat luar biasa Bapak. Mohon untuk ini bisa menjadikan bahan pertimbangan supaya bisa dirubah Bapak. Ya. Pertanyaan saya adalah satu,
untuk KPR subsidi ini tujuannya adalah untuk apa, Pak? Ya. Yang kedua, KPR rumah subsidi ini dibuat dan disebarkan ke semua masyarakat. Itu untuk sasaran masyarakat yang seperti apa? Apakah untuk ASN saja atau orang-orang yang mampu, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini semua pertanyaan yang ditujukan ke Pak Ferry. Tadi ada Pak Jaka, Bu Rina, dan Pak Mutasar. Baik, Pak Ferry, monggo silakan. 3 penanya, mungkin nanti ada tanggapan dan klarifikasi ataupun ini dari teman-teman saya juga, dari Pak Kurnia atau Pak Fajar atau dari tim saya, Mbak Dian atau Mbak Ivan. Tapi yang pertama, yang ke Pak Jaka dulu. Memang benar Pak, ini ketika kami menghadapi kondisi seperti ini di Jawa Tengah, itu kita langsung berinisiatif mengusulkan ke pusat untuk ada model retensi, Pak. Karena memang dari teman-teman pengembang lain juga, Pak, nggak apa-apa kami ada retensi, yang penting bisa akad untuk listrik ini. Tapi ketika saya konfirmasi ke kepala divisinya, Pak, itu kita kalau ada retensi kita melanggar juga dari aturan dari Kementerian PU. Sehingga Kementerian PU kan kalau akadnya minta listrik terpasang, Pak, atau ada sumber listrik lain gitu. Nah, kita usulkan waktu itu juga sama Pak Jaka. Ini saya udah coba yakinkan kantor pusat, ini duitnya bukannya nggak ada loh teman-teman ini. Duitnya ada tapi PLN nggak mau terima karena ukuran SLA tadi, Pak. Sudah ada yang bersedia waktu itu di yang Kudus masalah, Kudus atau di Kendal itu ada yang sudah mau duit yang dia mau setorkan tuh udah ditaruh di rekening gironya, Pak, siap untuk diblokir. Tapi kita juga nggak ada panduan untuk memblokir itu. Jadi upaya itu udah kita tanya juga Pak Jaka untuk akselerasi. Namun tadi dari kantor pusat melihatnya minimal ya tadi yang seperti saya sampaikan di slide tadi bisa bayar. Tapi sayangnya tadi kita harus komunikasi sama-sama di Pak Ketua ke PLN seperti apa. Apalagi kalau yang kayak gitu sebenarnya sudah ada di permohonan awal dukungan dari PLN ya Pak. Sudah ada kan? Itu kan sebetulnya bisa menjadi acuan bagi PLN dong, kalau ini sudah ada dukungan mau dibayar kok nggak mau gitu Pak. Jadi memang solusi ini Pak Jaka memang harus kita datengin bareng Pak. Kita kalau melanggar PU juga nanti malah pencairan subsidinya dianggap malah melanggar ketentuan dari mereka. Mereka juga nggak melihat urusan PLN itu bukan di bawahnya mereka gitu. Itu Pak. Kedua yang terkait digitalisasi ini menarik Pak Jaka tentang VA, dan kebetulan di anggota Himpera ini saya juga ada pilot project. Ibu, nah itu yang lagi ngumpet itu Bu Belo. Nah itu dengan Pak Levi. Jadi sepulangnya dari pertemuan pertama itu Pak, itu saya dapat info bahwa di tempat proyek Pak Levi itu mereka punya aplikasi yang sudah bisa mencatat mulai dari pesan ya, statusnya, kemudian nanti akad, kemudian bisa bayar air, sampah ya Bu, menggunakan virtual account. Akhirnya saya malah ke sana, ke tempatnya Pak Levi. Saya bawa tim karena kebetulan saya punya pemahaman tentang digital dan IT, sehingga saya bawa ke sana ketemu sama Bu Airin. Bu Airin bicara-bicara, wah ini ternyata perusahaan ini juga scale dari kemampuan IT-nya itu di atas rata-rata. Jadi saya lebih enak, jadi begitu saya datang ngobrol nyambung Pak. Karena yang dikendaki oleh Bu Airin ini adalah kerjasamanya berbasis teknologi yang enggak lagi model di-upload, memakai yang namanya API. Nah, API ini bahasa komunikasi antar dua sistem. Nah, ini kita sudah tektokan, jadi saya sudah pertemukan sama teman-teman IT pusat dan IT-nya tempatnya Pak Levi. Mudah-mudahan minggu ini kita selesai testing UAT-nya Pak Jaka. Jadi ini merupakan VA pertama di Jawa Tengah dan juga mungkin di wilayah lain yang kita mau tonjolkan ke manajemen kami juga, bahwa kita bisa membangun ekosistem di satu kawasan perumahan yang subsidi.
Kalau dulu kebayangnya kalau bangun model begini harus yang di skala-skala besar gitu ya. Ternyata di subsidi pun bisa memakai virtual account. Jadi virtual account yang kita tawarkan ini, satu, ketika penghuni di perumahan tersebut, sebagian besar KPR BTN pasti punya tabungan, dia akan punya mobile banking BTN. Di dalam mobile bankingnya itu ada menu virtual account. Tinggal dia masukin tadi nomor VA-nya untuk bayar apa saja. Misalnya untuk bayar sampah, bayar kebetulan di sana air dikelola sendiri. Jadi itu bisa tercatat, booking fee juga bisa masuk ke sana gitu Pak Jaka. Nah ini tadi benar, ketika VA-nya per individual itu punya kode tersendiri, lebih mudah kita memonitor tadi setiap tahapan proses payment yang ada di individu tersebut. Namun begini Pak, untuk membangun VA ini perlu tadi tingkat kematangan dari si tim IT-nya di masing-masing pengembang. Kalau bisa ini jadi percontohan, ini bagus banget kita kembangin di Jawa Tengah, semua memakai VA yang model API. Tapi kalaupun nanti tingkat kematangannya berbeda, mungkin kita memakai virtual account yang modelnya di-create dulu, baru di-upload. Jadi yang model yang masih fase pertama, itu bisa kita bantu, namun tadi tingkat reliability-nya itu masih jauh dibandingkan dengan API. Karena API itu ke belakang-belakangnya itu udah sampai ke finansialnya, udah sampai ke cash manajemennya bisa dilihat. Jadi kita sangat sambut gembira, justru saya begitu masuk Jawa Tengah ini, bagaimana ya biar teman-teman di kantor cabang ini bisa dapat pendapatan fee base dan transaksi rekening nasabahnya aktif Pak. Ya, kalau misalnya aktif itu kan karena disering digunakan. Disering digunakan untuk apa ya? Kalau utilitasnya setiap bulan dipakai buat bayar listrik, bayar air, bayar sampah, udah pasti tabungannya juga akan meningkat. Nah, upayanya apa ya? Kita datengin mitra-mitra kita yang punya tingkat IT-nya yang cukup memadai. Namun saya melihat bisa Pak Jaka di semua pengembang, tapi nanti satu demi satu. Mudah-mudahan ini kalau jadi selesai UAT ya Pak, ini bisa jadi agenda kita juga menunjukkan di anggota Himpera pun itu secara teknologi udah ada yang maju ke depan gitu. Begitu kan Bu ya Bu Eva? Bener kan Bu? Saya nggak jual pepesan tuh. Iya Pak. Ya tuh makanya. Jadi ada udah testing memang menarik di sini karena semula itu Bu Airin itu agak ini kecewa sama BTN. Kecewa karena dia bilang VA-nya nggak setara sama BCA sama Mandiri. Begitu saya datang ke sana memang yang dipakai adalah teknologi yang 5-6 tahun lalu, masih yang model upload begitu. Nggak pernah diupdate tentang API ini. Memang juga teman-teman di cabang tidak semuanya paham tentang API ini. Nah begitu saya dari pusat saya melihat begini, saya harus jadi jembatan untuk menghubungi ini. Nggak bisa juga saya harus ngajarin anak-anak di bawah tuh belajar tentang IT karena mereka butuh waktu. Jadi saya jadi jembatan ke sana. Itu yang saya coba, nanti kita akan lakukan jadi jembatan juga ke proyek-proyek yang lain biar terbentuk ekosistem perumahan tadi. Dan ini kalau dijual bukan dijual, kita sampaikan ke kementerian dan sebagainya, bisa loh Pak. Artinya bangun perumahan itu bukan cuma sekedar jual, tapi afterward-nya kita bisa melihat transaksinya juga bisa dilakukan secara kontinu gitu. Yang kedua, Bu Rinawati dari Buana Karya Jaya tentang non fixed income, minta disetujui. Nah, monggo. Mas Fajar ada ini tanggapan silakan tentang non fixed income nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry Anda memberi izin kepada kami untuk menyampaikan mengenai non fixed income. Sudah katakanlah berbicara KPR subsidi itu baik untuk yang BTN, konven ataupun dengan BTN syariah itu bedanya sebatas untuk yang fixed income, tetapi juga yang non fixed income. Memang di kami itu baik yang BTN syariah maupun yang BTN konven ada perubahan kalau nggak salah Pak Biaya ya, itu kaitannya dengan prosentase RPC kalau nggak salah. Itu mungkin nanti di tingkat internal kita khusus non fixed income
mungkin prosentasenya itu mungkin bisa dinaikkan sedikit usulan dari kita mungkin Pak. Selama ini kan beda-beda itu Pak. Jadi kami istilahnya apa ya? Selama kemampuan mengasurnya itu adalah memenuhi, ya memang pasti kita ACC. Jadi bukan sebatas subsidi itu hanya untuk ASN, subsidi itu bukan hanya untuk Polri, tetapi juga untuk non-profit income. Cuma dalam non-profit income yang harus dilalui itu adalah pada saat OTS, on the spot daripada usaha itu sendiri. Selama PTS itu menunjukkan suatu pendapatan yang bisa memenuhi daripada angsuran, pasti kita lakukan ACC yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, ya semoga yang non-profit income ataupun bukan ataupun yang profit income tidak mempunyai yang namanya riwayat kredit atau biaya yang bermasalah. Klaim, saya kira katakanlah itu klaim dan revisinya memenuhi, kemampuan pembayarannya memenuhi, pasti kita lakukan untuk ACC. Gitu. Tetapi kami mohon nanti itu istilahnya itu yang memang mempunyai kemampuan untuk COVID. Pasti. Jadi kami dari BTN, baik BTN sama BTN ini tidak membedakan. Oh, KKP subsidi hanya ASN. Oh, KKP subsidi hanya untuk Polri. Tidak. Dan itu memang untuk yang kami memang kami perlu yang namanya klarifikasi untuk penghasilan. Mungkin itu Pak Ferry. Bapaknya mungkin menambahkan dari saya. Saya mungkin ada beda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry yang sebagai Pak Ketua. Jadi mungkin kaitan pertanyaan dari pertama dari Pak Jaka tadi yang kaitan listrik dan segala sesuatu. Mungkin apa yang disampaikan Pak Ferry pasti kita semua sama Pak antara konven dan syariah. Cuman mungkin harus dibedakan bahwa proses untuk KYG dan non KYG itu menjadi stressingnya di situ. Jadi artinya kalau proses yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KYG itu pasti kita secara administratif kita sudah melakukan proses verifikasi dan kemudian kelengkapan administratif kaitan listrik, SR, BPUJL. Jadi mungkin kalau kami adalah dasarnya itu. Jadi memang betul bahwa di lapangan terjadi kesulitan antara PLN untuk melakukan penerimaan pembayaran retribusi dan segala sesuatu itu menjadi kendala. Jadi kalau kami yang KYG memang acuannya adalah dari SR atau BPUJL atau yang sudah dipersyaratkan di awal pada saat telepon KYG. Kemudian yang kedua kaitan Ibu siapa tadi Bu Rinawati ya. Bu Rinawati itu mohon Pak di ACC gitu. Jadi memang kalau ACC dan itu tergantung kemudian perbuatan mestinya Bu. Jadi gini Bu, proses ACC dan tidak itu memang sepenuhnya adalah hak dari BTN. Jadi gimana caranya ini? Harusnya kan saya ini apalagi tadi Bu cerita bahwa user kami atau nasabah kami itu banyak yang kategorinya adalah non-fixed income. Setelah ada pandemi COVID ini memang berubah jadi tentang kebijakan dan arah untuk proses delivery atau putusan kaitan KPR. Tapi setelah itu sudah ada kebijakan baru lagi Bu, mungkin buat Bapak semuanya juga kategori yang non-fixed income memang dari kantor pusat itu sudah mendeklar bahwa yang saat ini yang sebelumnya sebelum COVID memang menjadi persoalan, saat ini memang sudah mulai ada semacam relaksasi. Yang pertama adalah kaitan dengan jenis usaha dan masa usaha. Jadi nanti akan ada klasifikasi jenis usahanya harus seperti apa yang memang harus disupport ya untuk proses KPR dan segala sesuatu itu nanti ada kriteria satu itu. Kemudian yang kedua adalah masa usaha. Kalau sebelumnya adalah memang cut off yang memang kategori non-fixed income adalah cut off. Saat ini sudah ada relaksasi bahwa yang non-fixed income pun kategorinya sekarang sudah ada mulai ada relaksasi bahwa harus sudah berjalan sekian bulan dan sekian tahun. Jadi nanti mohon, saya belum tahu nih Ibu mengajukannya ke konven atau ke BTN sana, saya belum
di PT Konven itu nanti mungkin Pak Ferry yang ini. Tapi kami secara prinsip sama, artinya baik konven baik syariah sama. Kalau ditanya beda nggak beda. Saya juga dari konven. Saya dulu di konven kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi artinya ilmu konven, ilmu syariah saya saat ini ada di situ. Itu mungkin Bu Rinawati ya. Jadi nggak perlu kecil hati Bu. Ibu tetap harus semangat deh, ya Bu ya. Karena tidak ada yang bisa merubah kecuali Ibu sendiri, ya Bu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu. Pak Fajar bisa ditambahkan ya mungkin buat kita semua ciri-ciri yang bisa non-fixed income disetujui itu yang kayak gimana gitu Pak? Yang banyak disetujui gitu Pak, supaya nanti pada saat memfilter di awal sudah bisa dialihkan kalau memang udah nggak bakal masuk ini, mungkin disuruh sebetulnya masalah ciri-ciri yang non-fixed income seperti apa, sebenarnya nggak ada ciri-ciri sebetulnya. Semua non-fixed income itu bisa disetujui sebetulnya, selama memang itu istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kurnia juga, masa usahanya itu sudah berapa lama, kemudian kemampuan mengangsurnya itu seberapa. Sebenarnya nggak ada ciri khusus. Mungkin non-fixed income yang kalau yang mungkin pedagang pasar ditolak, itu sebenarnya nggak ada sebetulnya. Semua itu adalah untuk semuanya. Katakanlah mungkin non-fixed income, pedagang pasar juga bisa. Mungkin non-fixed income, mungkin usaha, katakanlah warteg juga bisa. Non-fixed income katakanlah mungkin online juga bisa. Sebenarnya kita tidak ada yang istilah pembatasin non-fixed income hanya seperti ini sih, sebenarnya nggak dibatasin seperti itu sebetulnya. Yang penting yang pertama adalah tidak punya riwayat mengenai kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah pada saat dilakukan on the spot usaha itu betul-betul satu usahanya itu ada, kemudian tingkat penghasilan atau tingkat usahanya atau pendapatannya itu betul-betul untuk bisa untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian tadi adalah lama usahanya itu. Kemudian katakanlah lama usaha mungkin di bawah 1 tahun, yang jelas itu ya enggak Pak. Tetapi paling enggak kalau di atas 1 tahun saya yakin itu bisa kita akomodir itu Pak. Jadi tidak ada ciri khusus sebetulnya gitu Pak. Itu Bu Rinawati. Jadi ada satu persyaratan yang tadi Bu yang administrasinya, bagaimana dia meyakinkan pihak bank bahwa dia satu tidak punya kolektibilitas ataupun tunggakan di tempat lain. Kedua, pada saat dia membuat dokumentasinya, laporan income penghasilan dia, ketika diverifikasi oleh teman-teman cabang dan ketika diverifikasi ketemu gitu, karena sering juga diverifikasi nggak ketemu atau didatangi ternyata tempat usahanya tutup. Nah itu yang membuat laporan akhirnya ternyata ini tidak bisa diyakini bahwa orang ini punya usaha. Nah, sebetulnya itu yang perlu kita jaga ketika dia akan di OTS ataupun di visit, itu bisa nomor kontaknya dan dia memang ada usahanya di situ. Jadi nggak ada diskriminasi untuk yang subsidi ini harus ASN, TNI, Polri, tapi kita bisa non-fixed income. Nah yang berikutnya ke Pak Muktasor dari Sejahtera Insan Mandiri gitu. Pak Muktasor mana tadi? Pak Muktasor dari Sejahtera Insan Mandiri. Ini karena ujungnya pakai mandiri sih Pak, coba pakai negara gitu Pak. Iya. Iya, kok nggak bercanda Pak. Bapak tadi yang penjualan non-fixed income udah terjawab yang pertama ya Pak tadi. Yang kedua memang saya gumun ini Pak, yang masalah harus menyediakan biaya 6 kali angsuran ya. Mas Ivan itu kalau bunyinya gimana sih ketentuannya yang baru itu? Mungkin kalau untuk ketentuan yang baru ya Pak, dari kebijakan kita di kantor pusat.
terkait dana yang ditahan 6 kali angsuran ya Pak. Dari itu sendiri memang itu kebijakan dari kantor pusat kita. Sebenarnya setelah diambil kebijakan untuk KPR bersubsidi itu ada 3, KPR BP2BT, FLPP dan SSB. Dari situ pemohon dengan pekerjaan wira swasta yang menerima persetujuan KPR BP2BT wajib melakukan penahanan dana sekurang-kurangnya 3 kali angsuran. Untuk yang kedua, pemohon dengan pekerjaan wira swasta yang menerima persetujuan KPR Sejahtera FLPP yang mana kuota sudah habis atau KPR SSB yang sudah ada kuota lagi ini wajib melakukan penahanan dana sekurang-kurangnya sebanyak 6 kali angsuran. Kemudian yang ketiga, penahanan dana angsuran dilakukan pada rekening tabungan pemohon. Yang keempat, pemohon wajib melampirkan surat kuasa pemindahan dana atau SI ketika kuasa itu kepada BTN. Ketika dia menunggak, kita bisa langsung melakukan pemotongan di situ. Terus kemudian ada juga ketentuan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut wajib dilampiri dengan buyback garansi dengan masa penjaminan selama 3 tahun sejak pelaksanaan akad kredit. Jadi memang ketentuan ini merupakan relaksasi dari yang sebelumnya Pak, karena dari pada saat masa pandemi Corona COVID-19 itu memang kita sangat melakukan pengereman untuk yang usaha-usaha yang terdampak sangat besar dari COVID-19 ini. Kemudian dengan berjalannya waktu mulai surut COVID-19, cuman kita masih yakin ini belum selesai dan itu kita memang memberikan relaksasi namun dengan syarat-syarat tambahan tadi itu Pak. Karena untuk mengcover juga karena dana yang kita salurkan adalah dana pemerintah yang mana kita harus jaga betul supaya itu tidak macet. Nah, untuk meyakini itu tadi kebijakan yang kita keluarkan adalah dengan melakukan penahanan dana tadi itu Pak. Jadi untuk yang non fixed income sampai dengan 6 kali. Pekerjaan wira swasta. Jadi Pak Muktasor, apa yang Bapak sampaikan berarti kan benar adanya itu Pak. Memang ada kebijakan baru dari kantor pusat. Kalau ditanya kenapanya, memang kalau diberitahu gitu kita di wilayah sama cabang itu sifatnya eksekutorial. Jadi saya akan bawakan nanti pertanyaan Bapak ini, seberapa banyak sebetulnya yang terkendala yang 6 kali tabungan ya Pak? Kalau dilihat sih sebetulnya unsur pertamanya kan ada BP2BT ya. BP2BT cuma 3 kali itu. Apakah memang mau digiring ke BP2BT yang semua yang wirausaha tadi begitu? Ada arah ke sana dengan cara tadi seperti itu, atau memang tadi ditujukannya tadi seperti yang Ivan bilang karena after COVID. Kalau udah sifatnya kebijakan pusat Pak, memang saya nggak bisa juga membuat kebijakan di wilayah. Saya mau relaksasi karena saya baik sama Pak Muktasor, saya bikin jadi 2 kali angsuran. Sulit juga kami gitu Pak. Ini pertanyaan sulit yang kami juga nggak bisa jawab bahwa boleh apa tidak gitu. Tapi kami dari hasil pertemuan ini, kalau memang itu menjadi suatu isu yang pastinya kita akan laporkan dari hasil pertemuan ini semua ke kantor pusat. Ada aspirasi supaya tidak 6 kali. Tapi kalau tidak 6 kali, kira-kira usulan kita yang mau kita bawa ke pusat mau berapa kali Pak Muktasor? 3 kali ya. Berarti Kalau kata aspirasi sih Pak 1 kali kata. Kalau 1 enggak ya, monggo nanti paling tidak kan teman-teman di pusat yang membuat kebijakan ini juga tahu nih bahwa dari keluarnya kebijakan gini ada gejolak, ada permintaan, itu saya berkewajiban menyampaikan juga. Sehingga saya menyampaikannya bukan karena saya ngarang gitu kan. Jadi dari hasil pertemuan ini teman-teman Ivan dicatat notulannya bahwa memang ada aspirasi supaya ada relaksasi di minimal simpanannya si pekerja wira swasta atau non informal tadi. Pak, nambah Pak. Monggo Pak. Itu kalau 3 konsumen sudah bukan 4 Pak. Pertama adalah angsuran. Yang pertama angsuran dari dulu 1 kali angsuran Pak. Iya. Ditambah 3, 4. Iya. Mungkin teman-teman bagus juga Pak. 1 ditambah 2 Pak, jadi 3 cukup Pak. 1. Oh, berarti 2 kali yang ditahan di tabungannya. Gak apa-apa. Baik, itu 2 plus 1 berarti Pak. Iya, berarti 2 kali yang ditahan di tabungan di luar dari yang 1 kali angsurannya ya. Itu mungkin Pak Eko
untuk sesi pertama, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, memang topik ini masih tidak hanya di Jawa Tengah saja mengenai non-fake Islam ini, tapi juga ini juga hangat-hangatnya untuk klasifikasi non-fake Islam ini di nasional juga sedang kita bahas. Dan itu juga kita dapat informasi itu Pak dari DPP mengenai yang tadi disampaikan teman-teman semua berkaitan dengan dana yang ditahan. Tapi ini khusus non-fixed income ya Pak ya, bukan yang fixed income. Berarti untuk fixed income tidak ada penahanan 6 bulan atau 3 bulan atau lebih bulan. Jadi hanya berlaku yang 1 bulan yang fixed income yang 1 bulan masih berlaku yang itu. Dan tadi juga nanti Mbak Puput tolong dicatat usulan dari Pak Mutasor itu 2 kali jadi 3 kali totalnya. Nah, syukur-syukur enggak. Yang BP2BT juga lebih kecil. BP2BT lebih kecil. Pak Ketua ada disampaikan dengan DPP sudah ya, karena kemarin juga dari ini sedikit bocoran juga dari DPP bahwa non fixed ini akan diprioritaskan juga untuk BP2BT. Jadi seperti sampaikan juga Pak Ferry tadi, BP2BT baru pencapaiannya baru sedikit sekali. Dan saya juga dapat informasi dari Pak Kurnia ini di Tegal bulan apa Pak itu Pak? Tahun lalu itu masal itu 300 ya Pak. 300 akad untuk BP2BT. Karena saya masih mendengar dari beberapa teman-teman bahwa masih enggan untuk BP2BT. Padahal BP2BT sekarang lebih mudah, paling tidak sesulit awal. Karena pada fase awal saya juga alami sendiri karena pecah telurnya BP2BT itu di Solo, Pak. Dan itu yang pecah telur dari anggota kita, dari Pak siapa namanya, Pak Aswin dari Wicitra itu di Solo Pak, anggota kita yang menggunakan BP2BT dan itu memang prosesnya setebal ini. Tapi saya pikir itu setelah dijalankan, insya Allah sih sudah mulai ada perbaikan dan juga bisa lebih mudah. Jadi teman-teman manfaatkan betul juga nih BP2BT selain SSB. Jadi jangan ragu, jangan risau, jangan bimbang juga, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada kesulitan, kalau ada kendala, semua stakeholder insya Allah pasti akan membantu. Bahkan dari Pak Kurnia ini sampai harus ketemu dengan beberapa wali kota dan satu persis juga dari Solo itu Pak Dedi yang ngurus itu dia komunikasi juga dengan Jakarta langsung direct dengan tim BP2BT-nya itu Pak Propo di Solo. Dan saya terkadang ikutin, yang pertama saya ikutin Pak, yang dua itu seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo Pak silakan. Ini menambahkan Bapak Ibu semua. Jadi minggu lalu itu saya kedatangan tamu Direktur Pembiayaan Perumahan Pak Adam beserta tim khusus datang ke Jawa Tengah ini untuk meminta bank-bank pelaksana itu menambah realisasi BP2BT. Karena dia melihat tadi di Jawa Tengah dengan sekian banyak potensi kok BP serapannya sedikit. Nah dia juga cerita bahwa sebetulnya model verifikasinya juga sekarang sudah online, tidak menunggu juga tim mereka harus datang ke lokasi mengirimkan foto dengan tampilannya itu bisa menjadi dokumen untuk verifikasi dan untuk nantinya proses pencairan. Nah ini mohon juga ya tadi seperti kata Pak Eko boleh dibagi mungkin Pak ya dari konsumen yang ada gitu mungkin Pak Suti, mana yang teman-teman bisa larikan ke BP2BT, mana yang ke SSB gitu. Kuotanya itu masih 3.000-an Pak di kita tuh, penyerapannya masih ada Jawa Tengah gitu. Nah, baik SSB maupun BP2BT masih cukup. Kalau saya lihat dari asosiasi lain juga angkanya belum banyak yang prestasinya 100% dan kira-kira akan siap akad sampai dengan Desember. Kalau disampaikan yang prestasi di bawah 100% sih angkanya lebih, tapi kalau melihat kayaknya masih perlu waktu lagi gitu. Nah, saya lihat kuota kita masih cukup. Kalaupun kurang, kita masih bisa nanti di September. Saya akan lihat nih Pak Sugi dari teman-teman berapa sisanya supaya kita bisa melaporkan ke pusat minta nambah atau kuota yang tersisa kita over ke wilayah lain. Jadi September itu saya punya ukuran, kan kalau September punya data palingnya Oktober, November, Desember kita udah bisa punya angkanya. Itu mungkin Pak Eko. Baik. Pengalaman gini Pak Ferry, kemarin pada saat FLPP habis itu sebenarnya banyak konsumen dari teman-teman itu udah migrasi ke BP2BT Pak. Tapi setelah muncul SSB ini migrasi kembali ke
SSB. Nah, ini yang menjadi problem kemarin itu ya salah satunya BP2BP sulit dan segala macam itu. Gitu. Contohnya di tempat kami kemarin ada hampir 11 unit konsumen yang FLPP migrasi ke SSB, migrasi ke BP2PT sudah SP3K, setelah SSB muncul kembali lagi ke SSB. Ini yang perlu mungkin nanti ditekankan juga sama teman-teman di cabang Pak, bahwa tidak harus migrasi kembali gitu. Yang SSB sudah di SP3K harusnya sudah langsung dijalankan aja. Karena kalau melihat di lapangan sebenarnya konsumen itu tidak tahu gitu. Yang penting saya akad gitu. Jadi kepastian dari teman-teman di lapangan ini bahwa yang penting cepat akad gitu. SSB oke, BP2BP juga ayo kan gitu. FLPP apalagi kan gitu kan. Ya, intinya itu sih Pak. Oke, terima kasih. Ya, memang ini BP2PT coba teman-teman semua ini barangkali karena memang kemarin sudah asumsi susah coba lagi, dan saya insya Allah sih sudah ada bukti juga bahwa ternyata selain juga di Tegal itu di Solo itu terakhir itu 200-an unit akad massal juga pernah dilakukan. Karena sebetulnya BP2PT ini secara konsumen lebih diuntungkan. Salah satu keuntungannya adalah secara plafon dia lebih kecil begitu ya Pak ya, karena memotong dari jumlah plafonnya. Memang secara bunga itu perhitungannya adalah bunga komersil ya Pak ya, bunga komersil. Cuma secara cicilan gitu, kemarin pernah disampaikan untuk 20 tahun itu masih lebih murah BP2PT. Bahkan lebih murah BP2PT. Untuk 15 tahun mungkin par. Untuk yang 10 tahun plus minus masih tinggi BP2PT. Tapi nilainya tidak material dan secara angka itu masih di bawah 1 juta. Jadi saya pikir itu angka yang masih masuk akal untuk para MBR untuk cicilannya. Nah itu kadang-kadang kita memang kalau tidak mencoba ya logis sih, kadang-kadang cari yang mudah, cari yang cepat, yang terbiasa. Dan saya rasa bagi kita sebagai kita ini kan penjual, ya itu penjual. Jadi yang mana cepat ya lakukan saja gitu kan, seperti itu. Jadi kita jangan terpacu atau tertumpu pada satu titik saja, tapi cobalah titik yang lain, yang penting kita bisa akad seperti itu. Nah mengenai kuota dan target sebetulnya buat BTN, buat di Himpera Pak, saya sih mengistilahkan kepada Pak Ketua, kalau BTN itu ibarat berburu di kebun binatang Pak, kalau di Himpera ini. Kuota ini mereka masih banyak yang siap sebetulnya. Siap, kita ada data di kita itu 12.000 yang udah siap untuk artinya di semester ini. Cuma nanti lagi disiapkan datanya Pak Galih, tolong untuk nanti sudah disampaikan. Cuman dari satu sisi tadi saya dengar tadi Pak Ferry senang karena sekarang apa Pak dari BTN juga senang nih, juga kejar. Ya kejar juga nih, mana nih, jadi walaupun di kebun binatang tetap juga datangin binatangnya untuk berburu. Tapi dari teman-teman juga harus ada keaktifan juga gitu. Bagaimanapun kita namanya penjual itu ya harus striker, nyerang gitu. Seperti sampai contoh misalnya Burina sebetulnya spesifikasinya tidak di ACC-nya apa sih gitu. Nah itu juga perlu disampaikan gitu. Karena tadi juga ada parameter dari Pak Fajar, sebetulnya pasti di ACC kok. Cuma kadang-kala bahwa poin tidak di ACC ini tidak menjadi concern di kita seperti di masing-masing teman seperti itu. Jadi secara globalnya non fee income ini mesti angel seperti itu. Seperti itu. Mungkin sih pada beberapa pertimbangan iya, tetapi saya rasa ketika ada yang penting adalah poin tidak diterimanya itu apa kemudian dipenuhi. Saya kira ini kan BTN dan kita ini sama-sama penjual sebetulnya. Kalau BTN menjual kredit, kita menjual rumah. Jadi sama-sama penjual saling menyerang kan sebenarnya ketemu sebetulnya. Nah cuman kalau sama-sama jauh ya pernah ketemu kan seperti itu. Mungkin saya sih kira-kira analoginya seperti itu. Jadi detail aja Bu, kira-kira apa segala macam. Saya kira BTN pun terbuka, didatangi, katakanlah diserang segala tanda kutip ya. Apa kekurangannya saya yakin juga insya Allah lah pasti seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk berikan kesempatan kepada berikutnya kita beri kesempatan 3 kali Pak Ketua, 3 kali ya silakan Mbak ya. Oh 1, 2, 3 Monggo Pak, dengan menyebutkan nama dan PT-nya, tapi nomor rekening nggak usah ya Pak. Terima kasih Pak. Sebentar ya.
Saya Yuska dari PT Alumni Swasta. Menambah karya Pak Fasoso memperoleh pengalaman sisi saat ini konsumen ini sudah dapat sertifikat data. Historisnya bahwa isinya dia memang tercatat ada kolom 2 atau 3, tapi itu dialami oleh istri sebelum menikah. Jadi setelah menikah dia tidak ada rekod pinjam apapun. Karena itu sudah terdapat di BBI ternyata kalau khusus. Dan setelah kita telusuri ternyata yang dia pinjam nama saudaranya. Dari pihak kebetulan itu ada dari sasaran kami mempunyai yang lebih. Setelah dilakukan pertimbangan bisa tapi dengan syarat harus mendaftarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar itu dia menyatakan kepada saudaranya, sisi lain ini, dan sudah ada pernyataan tertulis yang memang disyaratkan dari sasaran. Dari sisi kemampuan mengangsur atau untuk pembayaran angsuran, dia cukup bagus, maksudnya mampu mendapatkan nilai laba maksimal. Tapi faktor terakhir ternyata maksimal. Pada saat faktor itu dibuat itu masih ditawarkan kepadanya di masyarakat bersedia untuk memberikan baik dari sisi. Kami siap, kami tahu persis bahwa konsumsi memang cukup serius dan kami yakin beliau mampu dalam itu. Keputusannya ternyata tidak full dan setelahnya kenapa tidak full? Padahal kita sudah menyediakan memenuhi semua syaratnya. Alasannya penjelasan adalah itu karena isinya kotak tercatat punya kualitas yang baik. Menurut apakah hal ini bisa dipertimbangkan kembali Pak agar perusahaan bisa mendapatkan kemampuan yang maksimal, melihat bahwa kemampuan pengangsuran memang ada dan semua perusahaan sudah dipenuhi, khususnya agar penumpang juga bersedia untuk memberikan baik-baik pada sisi. Terima kasih Bapak. Saya Iqbal dari PT Bumi Sari Raksa Ambarawa, Pak. Saya mau tanya apa itu sambil cerita nih Pak. Saya itu ditawari tanah Pak di daerah Kabupaten Semarang di Jambi. Harga sekitar 8.000. Tapi itu ada sutetnya Pak di atasnya. Tapi menaranya nggak di tanah tersebut. Jadi cuma diseberangi sutet. Jadi posisinya seperti ini Pak. Posisi seperti ini, kabel sutetnya tuh sini. Ini sedikit ini Pak, sedikit. Itu kira-kira BTN itu bisa apa enggak nih? Soalnya lingkungan terus perizinan itu bisa nanti tiwas selama saya urus semua sampai perizinan ternyata yang biayai BTN nggak bisa kan, saya malah repot gitu. Mohon informasinya. Baik, terima kasih Pak Yuska atas pertanyaan. Jadi pertanyaan adalah tadi istri tercatat terdapat kol 2 dan kemudian sudah disetujui, tapi putusannya adalah tidak sesuai dengan permohonan. Jadi gini Pak, proses putusan itu kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa karena pernah ada riwayat kol 2 tidak masuk dalam kriteria itu sih pastinya. Jadi kalau putusan yang diberikan oleh PT SRN memang semata-mata karena faktor kemampuan. Akan tapi kalau kol 2 itu tidak menjadi bagian daripada memutus besaran yang diinginkan oleh Bapak. Tapi mungkin gini, sekedar informasi aja bahwa proses putusan itu kalau dari Bapak yang sampaikan tadi secara kemampuan mungkin dia mampu untuk melakukan proses pembayaran segala sesuatu. Akan tapi kami sebagai bank pasti kami melihat secara historical kemungkinan, kalau saya belum melihat fisiknya Pak Yuska, kemungkinan dia juga mempunyai pinjaman di perbankan lain sehingga kemampuan untuk melakukan pembayaran itu menjadi berkurang Pak. Akan tapi pertanyaan adalah apakah bisa berubah putusan yang telah diputus oleh BTN kemudian misalkan sebelumnya permohonannya 200 tapi diputus 150, bisa berubah nggak? Sangat bisa. Nanti kita lihat lagi, kita assessment lagi sepanjang proses atau pinjaman di bank lain itu sudah lunas Pak.
Jadi monggo nanti diajukan aja karena memang proses SP3 itu berlakunya 3 bulan. Jadi boleh direvisi. Kemudian kaitan dengan BP garanti, memang peraturan tentang BP garanti itu harusnya memang kalau mau bicara official itu harus mengacu kepada proses yang KPR-nya adalah KPR inden. Artinya apa? Misalkan inden Bapak membangun waktu sampai dengan 6 bulan atau 1 tahun. Artinya selama kurun waktu 1 tahun itu bahwa developer harus menggaranti proses pembangunan itu. Artinya kalau dalam perjalanan 1 tahun belum selesai dan kemudian nasabah atau debitur melakukan prestasi, maka itu yang harus dieksekusi, Pak. Tapi kalau proses yang sudah jadi, sudah AJB dan segala sesuatu, itu kok kayaknya BP garanti itu agak susah untuk dieksekusi, Pak. Mungkin itu, Pak Isa ya. Jadi itu mungkin dari saya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Mungkin tadi Pak Iqbal ya, masalah yang sutet Pak. Saya bisa nanya. Ya. Baik Pak Iqbal, ini dari Ambarawa ya Pak. Nah ini sutet ini saya punya pengalaman waktu di Bandung Pak. Jadi di Bandung ada satu komplek perumahan. Ini malah waktu di dalam perencanaan awal itu tidak ada dilewati jalur super ekstra tegangan tinggi seperti itu. Namun ada perubahan perencanaan karena ini kan bukan kabupaten yang menentukan, tapi sudah nasional. Ternyata dibangunlah itu jalurnya berpindah nih. Jalurnya melewati perumahan tersebut. Apa dampaknya Pak? Meskipun tiangnya tidak ada di kawasan tersebut, tapi si bentangan si jalurnya itu ternyata pas dia bentangannya kan tidak tegak terus kok, namanya kabel. Ada titik melandainya gini Pak. Nah melandainya si jalur ini, si kabel ekstra tegangan tinggi ini, itu kena kepada, kebetulan ini di Bandung kan lokasi dia konturnya ini ya berbukit. Jadi ketemulah dengan satu blok perumahan yang paling titik tertinggi di situ. Kemudian itu ada jalur di atasnya. Apa yang terjadi Pak? Konsumen di situ satu pos rondanya itu lampunya itu nyala sendiri Pak. Jadi nggak perlu pakai itu, dia bisa nyala sendiri. Ini kisah benar Pak, karena saya waktu itu sebagai analis di Restrak saya melihat kok nyala sendiri di pos rondanya. Kemudian di lingkungan di bawahnya itu penghuni mulai mengalami gangguan kesehatan. Karena tadi pengaruh daya listrik itu ada gangguannya. Ini ceritanya dari yang ada. Yang terjadi di blok itu terjadi banyak tunggakan karena orang nggak mau menghuni lagi rumah di situ. Nilai jualnya langsung turun Pak. Nah kalau ini kan kejadiannya di dalam site plan dan sebagainya, izin lokasi dan sebagainya itu nggak ada Pak. Baru kemudian ada perubahan melewati itu. Kalau ini udah kalau Bapak kan case-nya berbeda, ini sudah ada gitu Pak ya. Kalau sudah ada, ya mungkin nanti jalur yang bisa saja misalnya diajuin, mungkin yang di bawah itu nggak kita biayai. Kemungkinan pertama itu, karena kan tidak semua lahan kan Pak. Kalau RTH itu khususnya di sini. Iya. Ini separuh sini untuk RTH semua. Bisa. Kalau itu mungkin Pak. Seperti kayak di daerah di Cibinong sana ada satu komplek perumahan juga, itu dibikin buat dia jalur hijaunya aja. Iya, saya rekan-rekan di sekitar itu ya ada Pak. Yang suka itu ya perumahan ini udah berjalan sampai sekarang. Iya. Tapi itu untuk jalurnya. Nah itu pasti Pak. Kalau kayak gitu harus didesain sedemikian rupa. Pasti juga nanti site plan-nya juga kalau Bapak bangun itu nggak akan keluar juga tuh. Gitu. Jangan sampai nanti kita jual tinggal di sini tanpa harus bayar listrik, kan repot Pak. Karena nyala sendiri gitu. Barangnya jual Pak. Tapi kan ngeri juga Pak. Gitu Pak ya. Mungkin artinya kita bisa tadi memanfaatkan, menata ruangan lahan yang kita miliki untuk pemanfaatannya prasarana bukan buat. Memang di PMD-nya perizinan ini memang nggak boleh untuk hunian Pak, tapi untuk RTH boleh. Iya. Jadi kalau BTN juga bisa itu kan. Iya Pak, kita kalau itu Pak bisa. Tambahan sedikit Pak, tentang sutet memang untuk peraturan dari pemerintah itu ada aturan sepadan ya. Sepadan sutet itu tergantung dari KVH -nya. Jadi artinya memang kalau yang kita lihat sutet yang Bapak sampaikan tadi berapa KVH-nya. Jadi kalau bicara yang normal itu kurang lebih average ya 30
juga 10 sampai ruang bebas hijaunya 10 sampai dengan 20 meter. Artinya Bapak sudah harus memperhitungkan bahwa ada lahan yang memang tidak bisa diproduktifkan secara unit. Jadi nanti mungkin itu tambahan informasi dari saya Pak. Jadi harus diperhitungkan itu juga. Jangan sampai Bapak pada saat beli tanah sudah dan segala sesuatu ternyata karena KWH-nya cukup besar menjadi 20 meter persegi itu ruang hijaunya itu luar biasa itu. Jadi uang yang ada peluang habis. Mungkin itu Pak Mas. Oke, mungkin saya nambahin Pak Iqbal. Saya pengalaman kami waktu saya bareng Bu Elo itu, mungkin Bapak bisa survei di Leangan. Itu ada waktu itu kami izin itu jadi spasinya itu 25 meter ke kanan ke kiri dari tiang. Dari bawah tiang itu untuk RTH, tapi untuk yang boleh dibangun itu dari tiang itu ditarik 25 meter ke kanan, 25 meter ke kiri. Itu boleh. Tapi tiang nih Pak. Iya. Nah, ini kan tiangnya nggak ada di tanah ini. Oh, kabel berarti. Kabel yang dilewati. Nah, itu 25 meter. Biasanya nanti daripada saat kita rapat dengan perizinan itu PLN datang surveinya. Kemarin sudah saya mintakan PLN survei, tapi baru ditanyakan di kantor menaranya. Oh. Saya survei, tapi itu kan menaranya itu kecil Pak. Jadi nggak sih menaranya besar, sutet sebesar itu. Tapi itu tetap sutet, tapi nggak tahu tegangannya itu seberapa gitu. Iya. Oke gitu Pak. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya tadi berawalnya juga tambahan dari Pak Ketua ini tadi yang menarik itu waktu saya pergi sama Mbak Elo itu. Menarik. Oh, ya, nggak cuma aja. Ya kan boleh bertanya kan menarik ya waktu saya pergi sama Mbak Elo itu loh poinnya. Stresnya di situ. Stresnya di situ. Pak ngarep sih dulu. Nah, mau saya kesana lagi kan gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi saya menarik sekali. Mungkin kayaknya sih mungkin bulan depan kita mengenai PLN kan menarik nih Pak Ketua ya. Jadi karena memang begini Bapak Ibu sekalian, ngopi ini nanti temanya kita bisa macam-macam. Dan kebetulan hari ini kita sudah dua kali dengan BTN. Karena memang kemarin menarik sekali pembicaraan mengenai KPR. Salah satu mengenai KPR dan ternyata juga masih animo, masih banyak beberapa karena memang KPR ini adalah bersentuhan langsung dengan pendapatan Bapak Ibu sekalian dan masih topiknya juga di sekitar itu dan saya pikir baik untuk kita angkat, kita bahas seperti itu mengenai KPR. Insya Allah mungkin barangkali bulan depan kita bahas mengenai KPR, mengenai PLN dan juga mungkin dari PT bisa juga hadir lagi. Kadang-kadang kita harus menghadirkan dua pihak supaya nanti berimbang kan, oh di sini oke, di sini tidak oke dan segala macam seperti itu. Ya. Baik Pak Ketua, kita tambah lagi, masih ada waktu kira-kira 5 jam. Pak Ketua, saya juga ingin memprovokasi positif nih di kita nih Pak. Ini kan kita bicara tadi sisi bagaimana pembiayaan kemudian KPR. Kami juga tergelitik bagaimana sih nih kalau ada anggota yang mungkin di asosiasi lain yang punya permasalahan kreditnya kepada kita, ini bisa kita over, kira-kira ada nggak nih proyek-proyek yang bisa di hand over, di take over gitu Pak? Nah itu maksudnya itu bagian dari bukannya kami mau menjual proyek orang ya Pak, tapi kan kita juga cari solusinya nih. Kalau dia sudah angkat bendera putih, masa mau kita biarkan terus-menerus? Nah kita minta di asosiasi ini juga bisa paling nggak ngangkat mereka, ya, dengan mengangkatnya dengan cara apa? Mungkin nggak tahu nanti di asosiasi punya kode etik dan sebagainya supaya proyek ini bisa jalan lagi Pak. Ini saya lihat, saya kemarin merestrak itu ada sekitar 40 proyek Pak selama bulan Mei Juni ini. Nah ini ada yang memang masih bisa lanjut, tapi ada yang ternyata secara manajerialnya ini Pak Jaka perlu diasah lagi Pak, karena dia udah one man show, udah tinggal sendirian, nggak punya tim lagi kan. Begitu COVID kan semua pada bubar semua nih, mau mulai bergerak dikasih restrak, penyelesaian di lapangannya, kemudian dan lain-lain, kayak nggak ada asistensinya gitu Pak. Nah ini kita udah bentuk asosiasi, harusnya kita juga bisa nolong teman-teman yang ya di lagi megap-megap ini gimana nih kita bantunya. Karena kalau saya lihat waktu pengajuan restrak itu kan ada nomor anggota asosiasi ini, nomor anggota asosiasi, tapi kok asosiasinya belum maju bantu gitu loh. Kan ada istilah kita kan kalau bisa
teman senang kita ikut senang. Jangan teman susah kita tambah senang, jangan gitu. Harusnya kan kita teman susah, teman senang kita ikut senang, teman susah kita bantu, bukan tambah senang. Itu mungkin Pak Eko. Biar ada tema-tema lain, karena saya ada proyek-proyek juga nih yang sebetulnya mau kita bantu jualan juga, kan di kami ada aset manajemen. Nah, aset manajemen ini kan perlu partner. Kalau dia nyarinya hanya pakai iklan di koran, pembelinya itu aja, nggak punya networking, wah repot. Gitu Pak. Sebetulnya di kita Pak ada Pak yang spesialis itu Pak, teman saya ya. Namanya Haji Furqan Qaddafi itu Pak. Jadi tawaran saja. Itu spesialisasi menerima kan itu. Orangnya mana hilang mana betul. Beliau ini punya proyek 13 Pak. Jadi biasanya seperti itu. Jadi cuman kalau jangan tanya kalau tekan harganya Pak. Pada prinsipnya begini Pak, di kita terbuka juga, tentu kita developer, ya ada saat jatuh, ada saat di atas, mudah-mudahan tidak ada saat jatuh. Tetapi namanya roda berputar kan Pak, yang mesti kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Pada prinsipnya di kita, saya sering berdiskusi dengan Pak Ketua juga, beberapa waktu kita juga, itu ada satu bantu dan bisa seperti itu. Artinya apakah kita konsorsium atau kemudian ada teman yang juga memang bisa kita dengan kita. Pada kita juga secara informal sih sering kita bicara seperti itu. Ada beberapa juga pernah kita lakukan. Ada dua yang seperti itu. Tapi kalau spesialisnya jadi Pak Haji Qaddafi. Mana orangnya tidak ada. Sholat Pak. Oh sholat. Masih ada. Tepat waktu. Masih ada auranya itu. Iya, sholatnya di Mekah lah. Sholatnya di Mekah. Baik Pak, kita oke silakan. Ya tadi yang disampaikan Pak Ferry menurut saya cukup sangat bagus sekali Pak. Kemarin itu juga kita ada beberapa case yang permasalahan teman-teman yang kondisi sekarang ini mungkin belum tidak terlalu bagus gitu. Kemarin kita ajak diskusi permasalahannya apa. Kalau misalkan kita bisa bantu, kita bantu. Gitu. Salah satunya kemarin kami ke Rembang Pak. Rembang sama sekarang jadi One Man Show itu Pak. Proyeknya ada 2, sekarang yang ngerjain juga nggak ada. Pemiliknya bingung mau diapain, mau jalan segala macam gitu. Kita lagi diskusi sama beliaunya, kita hitung harus kita apakan gitu ya. Yang kedua ada di Jogja itu sama juga kondisinya One Man Show juga gitu. Kemarin ada berjalan tetapi katanya timnya juga agak terlalu bagus. Terus kemarin diskusi dengan kami dan rata-rata juga informasi dari teman-teman BTN Pak di Rembang, kemarin dari teman-teman di Rembang, di Jogja juga gitu lah. Saya berharap sih teman-teman yang misalkan kemarin dari anggota yang ada kesulitan, kita diskusi lah paling enggak gitu, cara penyelesaiannya seperti apa, siapa tahu kita bisa membantu untuk mencari solusinya biar sama-sama bisa jalan lagi gitu. Saya sangat bagus sih Pak, mungkin ada teman-teman BTN yang ada datanya di bank BTN yang nanti kita bisa diskusikan. Siapa tahu sekarang juga cari lokasi proyek juga agak susah gitu, apalagi cari tanah susah juga. Kalau misalkan kita tinggal melanjutkan, ya kita punya tim terus disupport lagi dengan BTN, ya mudah-mudahan sama-sama bisa jalan gitu. Terima kasih Pak Ferry. Ya, begitu kira-kira teman-teman semua. Jadi seperti disampaikan tadi, pada prinsipnya bahwa di salah satu happy kita Pak di Impera ini, bahwa kita sampaikan pada teman-teman, bahwa kami ini berhimpun ini tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, lebih pintar daripada yang lain, lebih pengalaman dari yang lain. Karena seperti diajarkan guru-guru kami, namanya sekolah properti itu sekolah yang tidak pernah berhenti. Jadi tidak akan pernah lulus dalam tanda kutip, tidak akan pernah, karena di satu proyek dengan proyek yang lain bisa berbeda, case-nya bisa berbeda, regulasinya bisa berbeda. Contoh misalnya ada satu boleh IEB induk, IEB bahkan belakangan bisa ada yang seperti itu.
Jadi case-nya bisa berbeda. Jadi di kita bahwa diskusi-diskusi di kita itu biasanya menyampaikan persoalan, menyampaikan permasalahan, dan menjawab bareng-bareng. Karena di antara kita tidak ada yang jago lebih dari yang lain, tetapi semua adalah belajar di kita. Termasuk ada insya Allah kalau mau ada yang barangkali yang seperti itu, ya kita lontarkan aja. Insya Allah dengan kita sama-sama barangkali kita bisa bantu bersama-sama. Paling tidak adalah bahwa dengan berdiskusi, yo ono koncone kira-kira itu ono koncone. Jadi kalau kita lagi susah itu kan biasanya kalau ada koncone terbuka pikiran kita. Ada satu teman saya begitu ketemu konco itu ya pokoknya gandengan tangan dan ini. Tapi off the record ya siapa ya. Di situ lagi. Oke, baik Pak, masih bisa 3 kali pertanyaan lagi? Udah pada, ini masih ada 12.15 mau makan? Ya, 3 pertanyaan lagi ya Pak. 3 pertanyaan lagi Pak ya? Oke, silakan Pak. Mau tanya? Pak, yang masalah PLN nih. PLN kalau kondisinya PLN belum bisa memungkinkan, bisa nggak kita pakai solar cell gitu? Sementara ya. Ya, paling tidak untuk mengatasi kelangkaan PLN ini gitu. Jadi Pak Mas Ivan coba dilihat ya ketentuannya itu nanti coba lebih pastinya yang di Kementerian PU itu pada saat itu pengembang menyediakan fasilitas listrik ya yang memadai, yang kalimatnya itu bisa sumbernya itu juga bisa nggak harus yang dari PLN Pak menyebutnya. Jadi kalau ada yang punya genset ya pasang. Tadi kalau solar cell ada karena tidak dikunci di ketentuan tadi harus dari PLN ya. Iya. Tapi tadi ketersediaan listriknya yang disediakannya itu Pak kalimatnya. Kalimat persisnya saya coba deh Mas Ivan nanti cari di Permen nomor 20-nya itu. Ya. Dua kali. Dua lagi. Mungkin Pak Sabto satu lagi. Pak Sabto satu lagi. Satu lagi. Pak Jaka. Baik. Oh, Pak Tri dulu Pak, boleh Pak? Pak Tri aja. Monggo Pak Sabto. Pak Sabto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu mengenalkan ya Pak, nggak kenal ya. Iya, ini saya nyampaikan bukan KPR-nya ini Pak. Adanya COVID kan kayak informasi ITR perubahan kita juga molor, jadi kayak stok tanah kita juga nggak bisa diproses karena belum ada perubahan. Satu itu. Terus yang kedua, dengan kondisi COVID apakah ada perubahan kebijakan tentang KPR? Mohon informasi tentang KPR. Ya kan? Si pemohonnya kalau untuk mendapatkan SP3K kan pemohonnya apakah eligible apa tidak. Kalau ada karena kamu bukan bukan KYG jadi prosesnya di nomor 2 kan enggak juga Pak. Makanya nanti boleh nanti didetailkan Pak, nanti dicatat di notula ini karena ada nanti setiap pertemuan seperti di pertemuan pertama kemarin itu ada yang kurang-kurang ditambahkan, nanti kita akan respon gitu Pak. Kemudian tadi di pertanyaan saya dia merasa. Oh iya, makanya itu susah dijelaskan. Kalau merasa itu susah kan. Kayak tadi kan kalau Pak Sugi kan saya pergi dengan ibu, kalau saya merasa pergi kan lain. Kalau Pak Eko kan merasa dia merasa. Belum sampai pergi bareng. Merasakan. Kalau syarat KYG mungkin Pak Kurnia bisa sampaikan ya, apa kok ada perbedaan tambahan syarat? Sepertinya nggak ada juga tambahan baru sih Pak ya. Baik, makasih Pak. Mungkin saya menambahkan tadi Pak Tri. Jadi kenapa sih kok KPR-nya dipersulit nih yang tidak mengajukan atau tidak mempunyai konstruksi di BTN baik BTN konven maupun BTN syariah gitu ya Pak ya. Jadi mungkin gini Pak, filosofinya adalah kenapa sih kok kami itu mensyaratkan yang kita prioritaskan yang ada KYG dulu gitu. Yang pertama ini adalah masalah kuota Pak. Pada saat kuota terbatas itu memang kami mempunyai stok atau material yang kita biayai konstruksinya itu memang konstruksi KPR
dan pasti berimbas kepada repayment yang ada di kami. Jadi makanya pada saat itu kuota terbatas yang kami prioritaskan, bukan kami mengkhawatirkan, bukan Pak, karena kami developer tersebut punya kewajiban kepada BTN baik konven maupun syariah, sehingga skala prioritasnya adalah itu dulu. Tapi saat ini tidak. Mudah-mudahan dengan stimulus yang diberikan pemerintah dan sudah dideklarasi oleh Pak Dirut, tadi disampaikan juga oleh Pak Ferry bahwa saat ini kuota sudah cukup banyak. Bahkan saat ini bukan masalah lagi kami kok dipersulit, enggak. Sekarang developer yang sakit-sakit kok enggak akan gitu loh. Ya kan begitu Pak. Jadi filosofinya adalah itu, karena memang keterbatasan kuota sehingga proses skala prioritasnya adalah yang KYG kayak begitu Pak. Kemudian yang kedua adalah proses kenapa sih kok KYG ini dipersulit? Saya kira enggak Pak. Mungkin karena Bapak belum kenal maka enggak saya gitu loh. Tadi kayak Pak Eko tadi, Pak Eko bukan cuma merasakan ya. Nanti saya belajar sama Pak Eko gimana caranya merasakan gitu. Bapak harus belajar sama Pak Eko. Sekali lagi untuk konstruksi Pak, kami tidak ada perubahan. Ya, jadi konsep konstruksi atau KYG yang kita berikan adalah pasti sesuai dengan kebutuhan di lapangan, visibilitas proyek dan segala sesuatu itu. Jadi nanti Bapak boleh mengajukan permohonan baik di konven maupun syariah, silakan bebas. Tapi sekali lagi kami garansi bahwa itu tidak ada perubahan terhadap proses pembiayaan konstruksi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Jadi sesuatu yang pernah dialami masa lalu Pak mungkin masih tercatat di alam bawah sadar. Kan kita seringkali juga begitu Pak. Hal positif itu melekat di memori kita lebih singkat dibanding hal yang negatif. Kalau kita tanya berita apa yang bagus dari pemerintahan terakhir ini mungkin kita nggak tahu Pak. Tapi coba kalau berita tentang si HH tahu nggak Pak? Itu cepat langsung. Langsung dulu. Apalagi lagi viral itu Pak, telepon. Itu telepon. Makanya tadi waktu makan tamu tadi saya bertanya Pak, ini kita diviralin nih makan tamu. Oke, itu mungkin Pak Eko Pak. Saya rasa Bapak Ibu kita terbuka, sudah cair, artinya kalau mau ada komunikasi itu Pak Sugi ke saya ya WA, Pak Eko mau ke saya WA, dicatat di notulensi silakan, karena kami punya berkewajiban akan menjawab sesuai dengan yang kita ada aturan dan ketentuannya. Kayak kemarin juga kami sampaikan, di share lagi notulanya, mudah-mudahan yang kurang terjawab di sini bisa disampaikan di situ nanti Pak Eko. Karena kalau enggak kita bisa sampai malam nih Pak. Nanti kan ada di gedung baru, nah itu enak tuh kalau di gedung baru ada klasikal dan sebagainya, bisa lah nanti teman-teman cabang atau kami undang akademisi dari UGM ataupun dari yang Undip yang kita punya kerjasama untuk memberikan sharing itu Pak, knowledge tentang masalah seputar finansial, konstruksi. Karena kami lagi UGM, saya juga berinisiasi kemarin mau bangun pojok properti di outlet kita di sana, ada kantor cabang pembantu di Bulog Sumur. Nah, itu ruangannya mau kita desain satu pojok properti. Jadi ada studio buat mahasiswa juga belajar, karena sekarang supaya di era kuliah merdeka ini mereka harus magang di industri-industri selama 6 bulan. Nah, kita BUMN, BTN dalam hal ini menyediakan juga, jadi nanti semua mahasiswa bisa magang di BTN, bisa juga mahasiswa itu magangnya nanti di pengembang, kan bisa aja Pak. Kita taruh ke salah satu pengembang, dia magang ke sana selama 6 bulan untuk menyelesaikan kuliahnya terkait mungkin masalah sales atau mungkin masalah teknik sipil, bisa saja dia ikut di situ. Nanti kita juga bisa nih menggandeng asosiasi menampung mahasiswa-mahasiswa tadi Pak. Itu yang lagi kita coba create di era Mas Menteri yang baru ini, mau melibatkan BUMN sebagai tempat wadah untuk pemagangan mahasiswa-mahasiswa. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry, Pak Kurnia. Mungkin sedikit itu memang beberapa waktu yang lalu Pak, itu pada akhir semester 2 barangkali kurang lebih, di mana FLPP itu menjadi barang yang sangat kami idam-idamkan. Dan memang isu itu memang berkembang bahwa diutamakan memang yang memiliki KYD. Ya, secara perhitungan keuangan barangkali berdasar juga dari BTN melakukan policy seperti itu. Tapi saya kira hari ini seperti disampaikan dari Pak Ferry, Pak Kurnia, kuota cukup dan bahkan beliau Pak Ferry menyampaikan kalau kurang ditambah.
Cuma Pak Ferry juga harus punya dasar, nambahin riro. September harus sudah ada kepastian angkanya berapa, sehingga Pak Ferry juga, saya pikir BTN kan organisasi yang apa istilahnya ada prosedural, nggak bisa kita minta aku jelas ini kayak kan nggak bisa. Kita di perusahaan kecil juga ada kadang-kadang untuk mengeluarkan biaya segala macam juga ada nota voucher dan segala macam, contoh saja ya. Saya pikir juga pengajuan dari BTN wilayah ke pusat tentu juga untuk ada dasar apa pertimbangannya ketika menambah kuota. Tapi yang jelas message yang disampaikan Pak Ferry, ini kuota masih tersedia di Jawa Tengah. Monggo teman-teman segera ambil kuota ini, dan saya rasa juga perlu menjaga bahwa BTN dan kita ini sama-sama penjual. Jadi ayolah saling menyerang gitu. Saling menyerang gitu. Tapi namanya di beberapa cabang itu kan banyak. Developer kan banyak. Ada yang striker, ada yang main defense segala macam gitu. Nah, kadang-kadang ada juga di BTN yang kadang juga bertahan gitu. Nah, yang penting buat kita adalah jadi striker semua aja. Saya pikir tujuannya sama kok untuk mencapai target kita masing-masing gitu. Saya yakin sih insya Allah seperti itu. Gitu. Baik Pak Ketua, sudah ada tambahan lagi? Saya satu waktu Ya, saya nambahin dikit aja buat teman-teman, nanti juga sampaikan ke anggota bahwa kita itu selalu koordinasi dengan Bank BTN, dengan DPP Pusat, dengan POPERA, bahwa data-data yang Bapak Ibu kembangkan itu berapa sih gitu. Kayak kemarin kita harus misi data yang persiapan tahun ini, kira-kira itu Himpera butuh kuota berapa ya. PP lain Pak kemarin ya yang diminta oleh Bank BTN itu kemarin yang baru masuk itu baru sekitar 80-an Pak, 80 anggota yang baru buat kasih data ke kami, padahal kita ada 100 yang aktif itu ada 180-an ya, 80-an. Jadi kadang-kadang teman-teman dari sekretariat ini kita kejar-kejar, mungkin teman-teman dari kita udah ngejar-ngejar staf Bapak Ibu ya, minta tolong dibantu Pak. Jadi data yang Bapak Ibu bangun itu berapa, yang sudah misalkan kayak sudah akad berapa, yang tahun ini yang kira-kira mau akad berapa gitu. Ini karena sangat penting sekali untuk gambaran pemerintah tahun depan itu kira-kira berapa ribu sih gitu. Jangan sampai lagi nanti ada kekurangan kuota dan lain-lain gitu. Saya lihat dari dasarnya dari data-data yang Bapak Ibu kirim ke kami gitu. Mungkin kami data yang paling lengkap Pak, Himpera ini cukup, datanya cukup lengkap ya, belum lengkap banget tetapi cukup rapi yang apa yang kami sajikan ke pemerintah, termasuk ke DPP, mungkin dengan Bank BTN juga mungkin ya Pak. Ini kami selalu melampaikan laporan per 3 bulan, tapi memang kadang-kadang kami laporannya memang tidak begitu valid gitu, karena kita ngejar-ngejar teman-teman itu ngirim datanya susah gitu. Mungkin saya mau nanti bantu teman-teman, misalkan proyeknya ada berapa, unitnya ada berapa, sudah akad ada berapa, yang sudah dibangun berapa, mungkin tahun ini kira-kira akad berapa, tahun depan berapa, itu kami mohon untuk nanti dibantu untuk diisi, karena ini menjadi dasar kita kuota-kuota untuk tahun berikutnya. Mungkin itu himbauan dari saya, mohon dari kami pengurus untuk semaksimal mungkin dapat menyajikan data yang baik untuk Bapak Ibu juga nanti dan untuk pemerintah. Mungkin itu Pak Eko. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sudah di penghujung acara. Dan saya pikir hari ini banyak sekali diskusi yang menarik, banyak sekali usulan-usulan atau ada juga solusi-solusi pemecahan yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. In prinsip bahwa semua persoalan pasti ada jalan. Saya pikir seperti itu. Suatu masalah pasti ada cara untuk menyelesaikan. Dan untuk berikutnya seperti tadi disampaikan bahwa acara ini tidak hanya terbatas di DPD Semarang saja,
Jadi monggo Bapak Ibu Ketua Koordinator Wilayah di wilayah masing-masing, bila ada acara ngopi di area masing-masing, monggo dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada DPD, maka akan kami support mengenai terselenggaranya acara tersebut. Mudah-mudahan dari kami juga bisa ada yang datang untuk bisa juga ikut bersama-sama dengan Bapak Sunat dan menghadirkan topik-topik yang update atau yang sedang in di masing-masing daerah, karena memang kadang-kadang bisa beda-beda topiknya apa, di sini berlaku apa, kadang-kadang beda. Jadi tertentu nanti prinsipnya bahwa DPD membuka kepada Polri masing-masing untuk mengadakan acara serupa di wilayahnya masing-masing. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan Pak Ferry, Pak Ketua, Pak Kurnia, terima kasih atas masukannya, dan saya pikir ini akan sebagai mempererat kami Hanpera sebagai asosiasi perumahan yang menaungi kurang lebih 261 anggota di kita yang 90% sih subsidi ya Pak Ketua ya, 90% subsidi, tapi persoalannya bukan subsidi atau bukan, tetapi bahwa misi daripada pengembang adalah menyediakan perumahan seperti juga dari tadi himne kita dari Taman kita, dan menyediakan perumahan bagi rakyat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya telah hadir di kita. Sekali lagi semoga kita semakin maju lagi, semakin berkah. Dan tentu saja di era pandemi ini kita semua sehat selalu, yang penting sehat, yang penting itu terus sehat, dan semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.